Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Rahman Fadlan dari kelas Paralel 1 NPM 4118219101. Sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang tunanetra. Tunanetra adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatannya. Berdasarkan tingkat gangguannya, tunanetra dibagi dua, yaitu buta total dan masih mempunyai sisa penglihatan. Penyebabnya, yang pertama bisa disebabkan pada saat prenatal atau dalam kandungan. Faktor penyebab tunanetra pada masa prenatal sangat erat kaitannya dengan adanya riwayat dari orang tuanya atau adanya kelainan pada masa kehamilan. Kerusakan mata juga bisa disebabkan karena terjadinya kecelakaan seperti masuknya benda keras atau tajam, cairan kimia yang berbahaya, serta kecelakaan dari kendaraan dan lain-lain. Cara pengajarannya, ada beberapa cara pengajaran yang bisa diterapkan bagi anak tunanetra dengan menggunakan fungsi perabaan dan fungsi pendengaran, serta menggunakan beberapa metode seperti metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Selain itu, ada juga metode sorogan, bandongan, dan drill yang digunakan untuk mengajar anak tunanetra. Atau bisa juga dengan cara mengenalkan huruf braille, demonstrasi visual, dan lain-lain. Cabur yang diikuti bisa cabang olahraga seperti goalball, lompat jauh, tenis meja, serta futsal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tunarungu. Tunarungu adalah orang yang kehilangan kemampuan mendengar sehingga menghambat proses informasi bahasa melalui pendengarannya, baik memakai ataupun tidak memakai alat bantu dengar, di mana batas pendengaran yang dimilikinya cukup memungkinkan keberhasilan proses informasi bahasa melalui pendengarannya. Penyebabnya, kehilangan pendengaran bisa disebabkan oleh faktor genetik, infeksi pada ibu saat cacar air selama kehamilan, komplikasi ketika melahirkan, atau penyakit awal masa kanak-kanak seperti gondok atau cacar air. Cara pengajarannya bisa menggunakan beberapa metode, contohnya metode oral, membaca ujaran, metode manual, serta komunikasi total, dan juga bisa berkomunikasi dengan baik dengan cara isyarat tangan yang bisa dipahami dengan baik oleh anak. Cabur yang bisa diikutinya hampir sama dengan penderita gangguan penglihatan, contohnya basket. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tunawicara. Tunawicara atau gangguan bicara adalah suatu gangguan bicara yang terjadi pada anak dan mengakibatkan ketidakmampuan berbicara secara normal, sehingga anak tidak mampu berkomunikasi dengan baik. Penyebabnya karena gangguan dari suara, artikulasi, hingga kelancaran berbicara. Tunawicara juga bisa dipicu oleh terhambatnya pertumbuhan janin di dalam kandungan saat lahir. Gejalanya bisa lihat dari seringnya mereka mengulangi atau memperpanjang suara saat bicara. Bisa pula disebabkan oleh beberapa organ yang bermasalah, mulai dari pendengaran, otak, atau kejiwaan, dan organ bicara seperti pita suara, tenggorokan, mulut, lidah, dan lainnya. Cara pengajarannya, aktivitas jasmani yang diberikan pada tunawicara dititik beratkan pada upaya peningkatan kebugaran jasmani dan keterampilan gerak dasar. Cabur yang bisa diikutinya, umumnya semua cabur dapat diberikan dan tentunya disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhannya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tunagrahita. Tunagrahita adalah sebutan bagi orang-orang dengan kemampuan intelektual dan kognitif yang berbeda di bawah rata-rata dibandingkan orang pada umumnya. Kondisi ini biasanya terdeteksi sejak masa kanak-kanak, tetapi bisa pula muncul ketika dewasa. Penyebabnya adalah faktor genetik atau fisiologis. Ketika masih berada dalam kandungan, bayi dapat mengalami gangguan kromosom atau penyakit bawaan dari ibu, atau adanya pengaruh eksternal seperti alkohol, obat-obatan, dan racun yang mempengaruhi pertumbuhan otak janin. Cara pengajarannya menurunkan tingkat frustasi siswa, menyanyikan lagu, metode pembelajaran yang konkret, serta menyertakan gambar visual. Cabur yang bisa diikutinya adalah berenang.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tunadaksa. Tunadaksa adalah kondisi anak yang memiliki anggota tubuh tidak sempurna. Ketidaksempurnaan ini hanyalah secara fisik, seperti tulang dan sendi otot. Sedangkan fungsi panca indera penderita tunadaksa masih normal, sehingga kelainan ini kerap disebut juga sebagai cacat tubuh atau disabilitas fisik. Penyebabnya bisa pada masa prenatal. Kalau karena masa prenatal itu biasanya karena faktor genetik dan kerusakan sistem saraf pusat, atau karena neonatal, kendala saat melahirkan seperti posisi bayi sungsang, bentuk pinggul ibu yang mengecil. Postnatal, mengidap penyakit tertentu, meningitis, diphtheria, atau influenza. Cara pengajarannya adalah pengembangan intelektual dan akademik, fisik, mematangkan aspek sosial mental untuk mempersiapkan masa depannya. Cabur yang bisa diikuti adalah atletik dan baseball. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tunalaras. Tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Individu tunalaras biasanya menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Tunalaras dapat disebabkan karena faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor biologi dapat terjadi ketika anak mengalami keadaan kurang gizi, mengidap penyakit, psikotik, dan trauma atau disfungsi pada otak. Cara pengajarannya adalah materi diarahkan pada kemampuan akademik fungsional. Latih anak pada keterampilan hidup, life skill. Cabur yang bisa digunakan adalah bersepeda, memanjat, dan berenang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang autis. Autis merupakan salah satu kelompok gangguan pada anak yang ditandai dengan munculnya gangguan dan keterlambatan kognitif, komunikasi, kurang berinteraksi sosial, dan perilakunya. Penyebabnya memiliki saudara kandung yang autis, terlahir dengan berat lahir sangat rendah, memiliki kondisi genetik tertentu. Cara pengajarannya adalah menyiapkan lingkungan komunikasi, mencegah perilaku yang menantang. Cabur yang bisa diikutinya bowling karena untuk mengasah motorik. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.